Episode ini dimulai dengan Junho mengikuti mobil-mobil ke pelabuhan Mujin. Dia melihat semua mobil identik ini bersiap untuk naik feri ke pulau itu. Alih-alih meminta bantuan atau mengambil gambar, Junho mengirim pesan kepada kepala polisi, mengatakan kepadanya bahwa dia akan terlambat. Dia lalu bersembunyi di dalam salah satu mobil. Dia kemudian merobohkan seorang penjaga dan mencuri pakaiannya. Junho berbaur dengan yang lain membuang mayatnya ke laut dengan ID-nya sendiri. Ada banyak staf yang bekerja di pulau ini, dan mereka diam-diam bekerja untuk menelanjangi setiap kandidat sebelum menempatkan mereka di asrama. Mereka mengambil barang-barang mereka dan menunggu pria dan wanita itu bangun. Bahkan 187 orang telah memutuskan untuk kembali. Gi-hun ada di antara mereka tentu saja, dan segera memutuskan untuk membentuk faksi dengan Sang-woo, Ali, dan Il-nam. Berbicara tentang faksi, Doksu mengikuti dan mulai membentuk kelompoknya sendiri. Dengan semua kontestan diberi makan, staf kembali ke tempat tinggal mereka. Hanya saja itu adalah penjara bagi mereka juga. Tidak dapat melepas topeng mereka dan diawasi. Tampaknya ada hierarki di antara semua anggota staf ini, dengan simbol berbeda di topeng mereka untuk memperkuat ini. Saat permainan berikutnya dimulai, 4 pintu berbeda memakai simbol di stand di depan mereka. Segitiga, lingkaran, payung, dan bintang. Setiap bentuk mewakili permainan yang mereka mainkan yang disebut Sugar Honeycomb. Ternyata bentuk-bentuk itu terukir menjadi sepotong kue dan setiap kontestan harus menghapus bentuk itu tanpa mematahkan atau merusaknya. Jika mereka melakukannya, mereka akan ditembak mati. Sang-woo memiliki firasat tentang apa permainan ini, berkat mendengar percakapan Sebyok malam sebelumnya. Di mana di malam sebelumnya, Sebyok menyelinap ke ventilasi dan melihat staf memasak sesuatu yang manis yang berbau seperti gula yang terbakar. Saat membicarakannya malam itu, Sang-woo menangkap ujung pembicaraannya. Dia tidak memberitahu Gi-hun tentang ini. Saat mereka memilih gulalinya, Gi-hun memilih bentuk yang paling sulit, yaitu payung. Sang-woo memilih yang paling mudah, yaitu segitiga. Saat batas waktu 10 menit dimulai, Sang-woo, Ali, dan Sebyok semuanya lulus dengan cukup mudah dengan bentuk kue tidak terpotong. Dengan waktu yang semakin menipis dan beberapa pemain mendapatkan keuntungan yang berbeda dari yang lain, Gi-hun menemukan bahwa menjilati bentuknya dapat membantu menipiskannya dan membuatnya lebih mudah untuk memotong makanan itu. Ini cerdik dalam kebenaran dan salah satu yang melihat banyak pemain lain memperhatikan dan mengikutinya. Gi-hun dan player 1 keduanya lulus tepat pada saat mendekati kematian. Dengan sisa kontestan tewas, satu orang melangkah dan memegang anggota staf di bawah todongan senjata. Saat staf itu membuka topengnya, itu adalah anak muda. Tidak mau membunuh anak itu setelah melepaskan topengnya, dia meraih pistolnya sendiri dan menembak dirinya sendiri. Hanya The Frontman tiba dan membunuh anggota staf yang tidak bertopeng itu. Pengingat bahwa mereka tidak dapat memberikan identitas mereka kepada siapapun. Tepat sebelum Junho membantu tugas pembersihan, dia mengambil topeng bocah itu dengan tanda topengnya yang berbentuk segi 4 untuk berbaur dengan pihak berwenang. Usai permainan, player satu-satu yaitu Byung-ki dibawa menjauh dari yang lain menuju ke area tersembunyi. Ditemani oleh salah satu anggota staf, dia dibawa ke jalan belakang ke ruang rahasia. Sementara yang lain menghapus rekaman CCTV untuk menghilangkan jejak. Mereka memiliki misi terselubung. Kembali di asrama, Gi-hun mulai curiga kepada Sang-woo yang tidak sepenuhnya jujur tentang seluruh pertunjukan Sugar Honeycomb. Meskipun dia menyimpan kekhawatirannya untuk dirinya sendiri untuk saat ini. Yang lebih mendesak dari itu adalah Doksu, yang memutuskan untuk melanggar aturan dan akhirnya memakan porsi lebih telur dan air. Sehingga ini membuat 5 kontestan kelaparan. Salah seorang marah, dia marah kepada Doksu sehingga Doksu memukuli pria itu sampai mati. Sementara para staf hanya melihat dan tidak bergeming. Satu-satunya hal yang berubah adalah celengan besar. Karena pemain yang sudah meninggal ini dihapus sehingga lebih banyak uang ditambahkan. Junho telah mengambil topeng persegi untuk dirinya sendiri yang pada dasarnya membuatnya menjadi supervisor sekarang. Sementara itu Byung-ki pasti memiliki pengetahuan orang dalam dan terus bekerja dengan kru pembersihan untuk misi bayangan mereka sendiri. Melalui informannya di dalam, Byung-ki mengetahui bahwa pengurangan jatah adalah bagian dari permainan, berniat untuk membuat para pemain saling menyerang dan menyingkirkan yang lemah. Saat dia memakan telur, Byung-ki mendapatkan pesan lain, meskipun dia melahapnya usai melihat isi pesannya yang intinya bocoran game berikutnya. Yang Byung-ki diberikan petunjuk singkat. Dia diberitahu untuk tetap dengan tim terkuat. Di mana saat dia kembali ke asrama, dia memilih geng Doksu.
Seperti yang diharapkan, dia bekerja sama dengan Doksu dan bahkan memberitahu dia apa pertandingan berikutnya untuk mempermanis kesepakatan. Selama lampu padam, semua neraka pun pecah. Ketegangan meningkat sejak Doksu dan gengnya mengejar kontestan lain dengan pecahan kaca dan pisau. Lampu berkedip tanpa henti saat yang lain berusaha bertahan dari serangan gencar mereka. Sementara Gi-hun khawatir mencari keberadaan player satu yaitu Ilnam, berharap orang tua itu baik-baik saja. Namun Ilnam tidak di tempat tidurnya meskipun dan sebagai kelompok berebut untuk menemukannya. Sambyok bergabung dengan kelompok Gi-hun sementara pertikaian akhirnya menyebabkan Ilnam berdiri di atas tempat tidur dan memohon kepada mereka semua untuk berhenti, mengingat dia takut. The Frontman yang melihat semua ini terjadi dan akhirnya memanggil penjaga untuk bergegas masuk dan mengakhiri ini. Mengingat mereka semua menunggu di dekat pintu, sepertinya staf tahu ini akan terjadi dengan cara ini. Saat pertarungan ini berakhir, tim dari Gi-hun bertanya satu sama lain nama mereka. Pada saat nomor satu ditanya mengenai namanya, dia tidak bisa menjawab. Ini nampaknya karena dia mengalami demensia. Sementara itu di tempat lain, Jeonho menyadari bahwa pria yang batuk di sebelahnya sebenarnya batuk dengan kode Morse. Jeonho menuliskan tanda hubung dan titik dan tampaknya menafsirkannya sebagai nomor 29, yang merupakan ruangan yang tepat yang dia tempati. Dia tidak punya waktu lama untuk mencoba dan juga menguraikan ini lebih lanjut, mengingat game ketiga akan segera dimulai. Ini adalah permainan tim, dengan kontestan membagi diri mereka menjadi 10 orang dalam satu tim. Mereka memiliki batas waktu 10 menit dan Byung-ki sangat menyadari apa permainan berikutnya, mendesak Doksu untuk membawa lebih banyak pria ke dalam grup. Ji-hun mengadopsi taktik yang sama. Dia mendapati 2 wanita di dalam timnya, salah satunya adalah nomor 240 bernama Ji-young, dan kurang 1 orang lagi. 212 bergabung, dia adalah Han Min-yo, usai dia dikeluarkan dari tim Doksu. Seiring waktu, kelompok yang berbeda memasuki ruangan lain di mana mereka mengetahui bahwa tugas besar mereka sebenarnya adalah perlombaan tarik-menarik. Tentu saja ini memperkuat mengapa Sang-woo ingin membawa lebih banyak pria ke dalam grup, mengingat kebutuhan akan kekuatan tubuh bagian atas. Dalam pertandingan tim dibagi menjadi 2 menara yang berbeda, tergantung tinggi di atas lantai. Mereka yang kalah akan jatuh sehingga membunuh mereka. Pertandingan berikutnya adalah tim 4. Ini adalah tim Ji-hun yang harus menghadapi tim 5 yang seluruhnya terdiri dari laki-laki. Saat mereka memasuki lift seperti sudah ditakdirkan, nomor 1 yaitu Ilnam sebenarnya sangat pandai dalam hal ini, berikan beberapa saran yang bagus tentang cara terbaik untuk bermain. Dia memberi trik dan cara bagaimana mengalahkan tim yang lebih tangguh dan kuat dengan mengandalkan strategi dan kerjasama. Ini sangat menegangkan dan saat Sang-woo mengambil alih, menyuruh mereka bergerak maju 3 spasi. Lalu tim 4 melangkah ke depan, membuat grup kehilangan keseimbangan dan membiarkan Gi-hun menggantung di pinggir. Langkah itu merupakan salah satu strategi mereka. Saat tim 5 mulai putus asa, mereka lalu menarik bersama, sehingga tim 5 menemukan diri mereka tergelincir. Tim 4 akhirnya keluar sebagai pemenang. Sementara itu para pekerja terus menipu Frontman dan yang lainnya yang bertanggung jawab. Setelah menandai salah satu peti mati dengan salib berdarah terakhir kali, tubuh dijatuhkan sebelum mengenai insinerator. Ini turun ke ruang rahasia di mana tubuh dilihat oleh 2 pekerja yang membelot. Itu adalah nomor 28 dan 29. Sekarang, mengingat Jeonho telah mengambil alih kamar nomor 29, dia didorong ke dalam peran ini. Kembali di asrama, kelompok Gi-hun mendirikan barikade yang tidak mau mengambil risiko mengingat serangan sebelumnya. Mereka tidak akan melihat pembantaian lagi dan Gi-hun bahkan memiliki beberapa pilihan kata untuk Doksu juga. Dia memperingatkan Doksu agar tidak berpuas diri, menunjukkan bahwa preman yang bersamanya tidak bisa dipercaya. Seperti yang mereka katakan, tidak ada kehormatan di antara pencuri. Sekarang Byung-ki memiliki kesepakatan dengan para pekerja korup di dalam game. Dengan dihapusnya rekaman CCTV, dia digunakan untuk membantu para pekerja korup mengangkut organ dari mayat-mayat ini dan ke kapal menuju daratan. Sebagai gantinya, dokter diberitahu seperti apa game berikutnya dan diberi keuntungan berbeda. Organ-organ itu dikantongi dan diserahkan kepada anggota staf nomor 28 dan nomor 29. Sekarang 29 sebenarnya adalah Jeonho yang menyamar tentu saja, dan dia melakukan pekerjaan yang relatif baik dalam membaur. Dalam ketidakhadiran mereka, Byung-ki mulai kehilangan kepercayaannya pada penjaga yang tersisa.
terutama ketika para staf menolak untuk mengungkapkan detail tentang pertandingan berikutnya, sebab mereka belum mengetahuinya. Yongki marah membunuh salah satu dari mereka, keluar dari ruangan dan berjalan melalui lorong-lorong berliku ke taman bermain. Naik melalui banyak pintu dan jelas terlihat di sejumlah kamera yang berbeda. The Frontman tiba dan menembak mati pekerja yang tidak bertopeng saat Byongki menonton dengan kaget. Pengaturan mereka telah berakhir dengan tiba-tiba dan itu juga menjadi berita buruk bagi Byongki. Dokter tersebut ditembak mati juga mengingatkan bahwa permainan ini seharusnya adil. Sementara itu di ruang bawah tanah identitas Jonho terungkap kepada anggota staf 28. Jonho percaya orang-orang ini bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada saudaranya, tetapi 28 tetap bersikeras bahwa mereka tidak bertanggung jawab. Namun dia mengungkapkan lokasi daftar dengan semua orang yang berbeda yang dioperasi, termasuk seorang gadis yang dia dan teman-temannya tiduri secara bergantian sebelum mengambil organnya. Merasa jijik, Jonho menembak kepala pria itu. Tidak butuh waktu lama bagi The Frontman untuk menyadari Jonho bukan salah satu dari mereka, dan bel alarm meraung di atas saat pencarian sedang berlangsung. Dengan sedikit waktu yang tersisa, Jonho menyelinap ke ruang rekaman dan menggali file-file itu. Diberi label sebagai arsip Squid, dia mulai memilah-milah file setiap pemain dan menemukan catatan medis mereka dan detail tentang kehidupan mereka. Bersembunyi di dalam salah satu laci adalah kotak hitam yang sudah dikenal dengan pita merah muda. Ini berisi daftar semua pemenang. Sejak tahun 1990, bagaimanapun satu pemain segera menarik perhatiannya. Pemain 132 bernama Hwang In-ho, saudara kandungnya, dan memenangkan game ini di tahun 2015. Dan episode ini pun berakhir.